Hari ini kita ada kegiatan di BUM Desa Jati Unggul Kabupaten Kulon Progo. Ikuti keseruannya yuk! Ya, Sobat Balai, kita sudah sampai nih di BUMDes Binangun Jati Unggul. Nah, langsung saja kita mau ketemu dengan Kartini Indonesia yang sangat menginspirasi. Langsung saja nih, tanpa berlama-lama kita langsung temui beliau, Direktur BUM Desa Binangun Jati Unggul. Mari Sobat Balai. Halo Mbak, apa kabar? Baik Mbak Sinta. Makin cantik aja Mbak Sinta juga makin cantik, makin segar, makin sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya, jadi Sobat Balai ini Mbak sudah banyak nih yang penasaran, masih banyak yang pengen kita obrolin nih langsung dengan Mbak Sinta nih, banyak yang mau kita tanya-tanya. Boleh ya Mbak Sinta ya? Boleh. Ayo sih sambil duduk yuk. Boleh Mbak, mari Mbak. Monggo Mbak, silahkan duduk. Iya Mbak Sinta. Iya, hari ini Kartini hebat-hebat ya, Sobat Balai. Ada satu di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Sinta. Ini adalah Direktur BUMDes Binangun Jati Unggul. Iya. Leres ya Mbak? Iya. Iya. Yang sudah memimpin BUMDes ini, yang unit usahanya juga sudah macam-macam ya Mbak ya. Kira-kira kita juga mau tahu nih ya, bersama Sobat Balai juga kiat-kiat yang sudah Mbak Sinta lakukan selama ini gitu, supaya dikenal luas secara nasional di seluruh Indonesia, dan sudah banyak juga dicontoh oleh BUMDes-BUMDes yang masih rintisan maupun yang masih berkembang hingga maju seperti BUMDes yang Mbak Sinta pimpin. Seperti apa Mbak? Ya, yang pertama tentunya Mbak, kita harus memperkuat internal dulu di dalamnya. Karena kalau kita kayak bikin rumah gitu kan, pondasinya itu harus dikuatin. Jadi internal di BUMDes, antar karyawan, terutama kita antar karyawan itu ya gimana caranya biar saling nantinya karyawan itu merasa memiliki BUMDes, dan juga mereka untuk support BUMDes itu bisa banget gitu. Itu harus di internal solid gitu. Ya, harus solid. Terus selain karyawan itu juga kita memperkuatnya dengan pihak desa. Pak Kepala Desa sebagai penasehat, lalu ditambah juga dengan pengawas dan juga BPK Kelurahan dan ini masyarakat. Itu internalnya. Baru setelah internal kuat itu kita kolaborasi keluar, karena kalau kita ingin besar, kita ingin berkembang, nggak bisa sendirian. Perlu kolaborasi untuk bisa lebih maju lagi, karena dengan kolaborasi itu kita banyak yang kita dapatkan gitu, banyak bantuan-bantuan yang bisa kita raih. Jadi sengkuyung secara bersama-sama. Betul, begitu betul. Ya, konsepnya pengembangan secara kolaborasi. Ya, tadi kan Mbak Sinta sudah menjelaskan ya bahwa yang poin penting kuncinya itu memang kita harus sengkuyung ya, kolaborasi dengan berbagai macam pihak begitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak sudah berkolaborasi sejauh mana dan dengan pihak-pihak yang mana saja seperti itu? Iya, kalau kami selama ini itu sudah menerapkan kolaborasi secara pentahelik gitu ya, kalau keilmuannya ABCGFM biasa disingkat. Yang A itu dengan akademisi, kita paling banyak Mbak, karena kerjasama dengan akademisi itu paling gampang, nggak mungkin kita itu ditolak. Kalau memohon untuk pendampingan dan apapun itu pasti diterima. Itu banyak dengan Universitas Gadjah Mada, dengan Universitas Negeri Yogyakarta, dengan UMY, Atmajaya, Jana Badra, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau akademisi. Itu banyak program yang bisa kita raih juga, mulai dari pendampingan, program matching fund, lalu PPM. Lalu yang kedua dengan pihak bisnis. Nah, kalau dengan pihak bisnis kita kerjasama dengan Bulog dan PT Lentera, itu karena kita ada bergerak di bidang padi. Kita kerjasama dengan PT Lentera Panen Mandiri dan Bulog. Lalu kita kerjasama juga dengan Angkasa Pura Airport dan Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Daratuboko. Itu dapat pendampingan CSR, TJSL-nya kita bisa meraih dari perusahaan tersebut. Lalu selain dengan
pihak bisnis, dengan pihak komunitas juga. Kita kan punya usaha di sektor resto dan wisata, Mbak. Nah, dengan kita kerjasama dengan komunitas ini, banyak sekali yang komunitas itu langsung datang ke sini gitu. Itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan omset penjualan kita. Nah, selain dengan komunitas, itu ABC, G ya. G itu government. Government itu mulai dari pemerintah terendah sampai ke kementerian. Kita menjalin kerjasama dan pendampingan semuanya. Kita minta pendampingan dari semua lini gitu. Yang terakhir juga dari finance dengan Bank BDD DIY. Kita selalu disupport oleh Bank BBD DIY, bahkan juga kita penggajian paralel lewat Bank BBD DIY. Dengan media juga kita disupport melalui Kominfo, dan juga kita kerjasama dengan wartawan-wartawan media untuk support kita. Oke, berarti memang sudah berbagai pihak ya Mbak ya, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, Pentahelix ya. Kemudian yang menarik tadi ya Mbak ya, tadi government ternyata dari yang level paling bawah sampai di level kementerian di pusat itu sudah dijalin juga gitu kerjasamanya. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang government yang lebih spesifik, mungkin BBPPM Yogyakarta itu korelasinya dengan BUMDes Binangun Jati Unggul sendiri seperti apa ya Mbak Sinta? Iya, kalau BBPPM itu selalu mendampingi kita Mbak, mulai dari 2017. Saya itu adalah mantan dari itu sekolah BUMDes keberapa, pelatihan BUMDes kedua kalau nggak salah, di tahun 2017 saya pernah mengikuti pelatihan selama 5 hari di BBPPM. Waktu itu 2017 kami baru memiliki satu usaha di sektor jasa keuangan. Lalu di pelatihan itu kita diajari gimana caranya membuat analisa bisnis, kita bisa bikin usaha itu bagaimana caranya, untuk pemetaan potensi gimana. Nah, langsung Mbak, dari habis pelatihan itu akhir tahun 2017, di awal tahun 2018 kita membuka usaha baru di sektor pertanian itu. Jadi sampai sekarang pun banyak sekali pendampingan yang dilakukan oleh BBPPM Mbak. Mulai dari pelatihan juga, kemarin di 2023 itu kita mendapatkan pelatihan di wisata. Terus setelah pelatihan kita mendapatkan pendampingan dan juga stimulan Mbak. Stimulan itu berupa barang yang bermanfaat untuk kita, dan semua kita manfaatkan untuk pengembangan di sektor wisata BUMDes. Lalu juga banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan, misalnya kita pengen meraih pendanaan dari Kementerian Desa. Nah, itu kan kita bikin proposal dulu. Kita bikin proposal, nanti BPPPM ini mengawal untuk sampai ke Kementerian Desa dan juga sampai goalnya. Jadi memang sangat ini Mbak, kami rasakan sangat intens ya, apalagi dengan kepemimpinan Pak Anto sekarang itu sungguh luar biasa sekali dengan programnya 3-in-1 ya Mbak. Karena memang BBPPM kan memang program unggulannya yang diinisiasi oleh Pak Kabalai sendiri, Pak Anto. Memang ada 3-in-1 ya Mbak ya. Yang pertama memang pelatihan, tadi juga ternyata Mbak Sinta sudah menjadi alumni juga gitu, sudah mengikuti beberapa pelatihan dari mulai BUMDes maupun pembangunan desa wisata dan ekonomi kreatif juga sempat kemarin ya Mbak ya. Kemudian juga pendampingan sudah jalan terus gitu. Kemudian yang terakhir juga stimulan usaha, memang 3 komponen itu juga sudah semuanya ya dicakup oleh BBPPM bersama BUMDes Binangun Jati Unggul ini ya Mbak Sinta ya. Semoga mungkin ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih solid lagi, lebih intens lagi, agar BUMDes kita ini lebih maju begitu. Betul Mbak, karena masih banyak sekali cita-cita kami Mbak. Ini belum apa-apa, masih banyak yang belum kita raih. Makanya dalam capaian saat ini kita juga masih butuh dorongan, butuh bimbingan dan dukungan dari BBPPM untuk bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena semua potensi itu kan sebenarnya ada di desa untuk dikembangkan. Betul. Nah, yang menarik juga ini Mbak Sinta, kan memang Mbak Sinta ini kan juga sudah membangun infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ini kan juga sudah mendapatkan banyak bantuan, maupun bantuan berupa infrastruktur maupun anggaran begitu ya. Nah, itu kiat-kiatnya mungkin bisa disampaikan juga, barangkali sobat-sobat balai ataupun sobat-sobat BUMDes gitu, pengurus maupun pengelola BUMDes juga ingin tahu gitu, seperti apa kiat-kiat yang sudah dilakukan Mbak Sinta supaya sukses. Bagaimana nih goal-goal yang harus dicapai nih, kiat-kiatnya, supaya nanti ke depan juga bantuan-bantuan lain tuh tetap
terkucur nih gitu ke BUMDes gitu? Kalau yang kami lakukan selama ini itu ini Mbak, intinya semakin banyak kita mengumpan itu tentunya semakin banyak yang kita dapatkan. Artinya ya semakin banyak kita bikin proposal dan pengajuan itu semakin banyak yang kita dapatkan. Terus yang kedua itu adalah gimana caranya menciptakan trust atau kepercayaan Mbak. Jadi ketika kita melempar proposal, memohon proposal kepada siapapun, tentunya tidak akan dikasih ketika yang kita minta itu tidak ada kepercayaan pada kita. Nah, itu gimana caranya kita bisa menciptakan trust, membangun trust itu sendiri. Itu akhirnya setelah trust itu terbangun ya dana bisa kita raih. Yang selama ini kami lakukan seperti itu. Jadi mungkin poin negosiasi juga penting Mbak. Ya, gimana caranya kita bisa bernegosiasi, terus itu jadi kepercayaan jadi ada gitu. Dan kegigihan Mbak Sinta juga sampai akhirnya juga BUMDes sendiri juga sudah membuktikan gitu kan lewat unit usahanya kan juga terus bertambah ini ya Mbak ya. Iya. Oh iya Mbak, kan sudah banyak ya unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Binangun Jati Unggul ini sendiri. Nah, Sobat Balai sepertinya juga ingin tahu nih seperti apa dan apa saja nih unit-unit usaha yang sudah dikembangkan oleh Mbak Sinta beserta tim. Mbak Sinta kepo ya. Mau tahu ini Mbak lebih lanjut nih, lebih detail gitu. Boleh. Oke, Sobat Balai, kita ikuti keseruannya dengan Mbak Sinta yuk. Ayo Mbak. Mari Mbak. Nah, ini Mbak salah satu usaha di BUMDes Jati Unggul di sektor jasa keuangan. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo Mbak. Mbak Sinta ini kayaknya saya lihat piagam penghargaannya udah banyak ini ya, ternyata juga ya yang diraih sama BUMDes Binangun Jati Unggul ini. Nah, unit usaha atau jasa keuangan yang ditawarkan dan fasilitas apa saja sih yang sudah ditawarkan dan difasilitasi ya untuk masyarakat? Kalau produknya di jasa keuangan ini simpan pinjam Mbak, jadi kita menghimpun simpanan dari masyarakat berupa dana tabungan gitu, lalu nanti digulirkan lagi dalam bentuk pinjaman masyarakat untuk usaha yang produktif seperti itu. Jadi ini sudah lama Mbak, dari sejak 2007. Jadi cikal bakalnya BUMDes untuk usahanya ini di jasa keuangan ini. Justru ini yang pertama kali. Iya, yang pertama kali. Iya, betul. Kemudian kita juga tadi sudah jasa keuangan ini ya Mbak ya. Kemudian Mbak tadi juga cerita ada satu lagi ya, masih ada ya? Masih ada satu lagi usaha yang dijalankan oleh BUMDes di sektor pertanian. Ayo kalau kita mau ke sana. Ayo Mbak, boleh Mbak. Nah, ini Mbak usaha kita yang di sektor pertanian. Jadi ini kira-kira dalam 1 bulan ya Mbak, rata-rata itu kuantiti produksinya bisa nyampe berapa ya Mbak Sinta ya? Wah, cukup lumayan Mbak, karena vertical dryingnya itu kapasitas kita sekali tuang itu bisa 10 ton. 10 ton? Ya, itu 3 harian. Berarti kalau kapasitas kita ya bisa, kalau maksimal bisa 100 ton Mbak. Iya, untuk gabahnya. Iya. Luar biasa. Iya. Kemudian nanti ini supply-nya itu sudah bekerja sama dengan pihak mana aja ya Mbak? Kalau yang kita yang besar itu dengan Bulog Mbak. Okay. Dengan Bulog kita suplai beras maupun gabah. Lalu yang besar juga kita di PT Lentera Panen Mandiri. Itu supplier tunggalnya Nestle Mbak untuk produk bubur bayi. Jadi kita supply ke PT Lentera. Ini juga sekarang ini, besok ini kita supply ke PT Lentera juga ini. Sudah ini ya, sudah jelas kemana. Terus alhamdulillah kita juga punya alat yang cukup lumayan Mbak. Ini ada rice milling unit, lalu di sebelah itu ada vertical drying, ini ada alat mesin packing gitu. Ini kita dapat dari program PIDPEL Mbak di tahun 2019. Kita dari Kementerian Desa itu ngasih ke kita 1,4 miliar untuk pengembangan usaha ini ya. Jadi luar biasa support dari Kementerian Desa untuk kita gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Jadi memang betul ya Mbak, kuncinya tadi ya Mbak ya. Semuanya tetap harus harus kolaborasi, aktif juga, kolaborasi iya, juga, betul. Dan jangan capek-capek nih Mbak, terus menelurkan ide-ide Iya, karena kan di desa itu sebenarnya banyak sekali potensi Mbak.
Mbak. Makanya kenapa kita punya usaha di sektor pertanian ini, karena kan potensi kita untuk lahan sawah itu cukup lumayan. Kita ada lahan basah itu sekitar 113 hektar, Mbak. Nah, makanya itu pengen kita garap supaya petani itu kesejahteraannya bisa meningkat, karena kita ini beli langsung dari petani. Jadi langsung langsung dari petani. Jadi kita memotong rantai tanpa ketengkulak dulu, tapi kita langsung beli cash ke petani, langsung kita olah, kita pasarkan seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa kita lanjutkan juga ya Mbak ya, kita ngobrol-ngobrol dialog langsung dengan kegiatan yang nanti sore di nanti sore kita alhamdulillah Sobat Balai mau ikut juga nanti nanti Bu Dirjen Bu Lina mau rawuh ke BUMDes Jati Unggul. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita bisa dirawuhi oleh Bu Dirjen dan juga nanti tentunya didampingi oleh Pak Kepala Balai. Oke deh Sobat Balai, mungkin itu kita sudah berbincang banyak, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, masih tetap dengan Mbak Sinta sebagai Direktur BUMDesa Binangun Jati Unggul. Halo Pak Kabalai. Halo Sobat Balai. Iya, bisa disapa ya Mbak. Kita semua nih. Halo. Iya, kita sudah berkumpul di sini ya Pak, di BUMDes Binangun Bukit Cubung. Ini kegiatan rame-rame ini ya Pak, nanti kita ikuti bersama-sama juga. Sobat Balai juga pengen tahu gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin yang sudah penasaran juga, Sobat Balai pengen tahu juga nih Pak, BPPPM ini sudah berkontribusi apa saja begitu dengan BUMDes? Kan fasilitasi kita ya, BPPPM Yogyakarta, intinya adalah kita membesarkan desa ini dengan tupoksi kita. Tupoksi kita itu ada kegiatan pelatihan, ada minat, ada stimulan atau usaha modal gitu ya. Jadi dengan stimulan-stimulan itu kita nyatakan supaya kinerja BUMDesa itu bisa meningkat dengan baik. Ikuti terus nih di kegiatan ini, nanti pasti akan melihat bagaimana intisari dari kegiatan kita. Baik, kayak gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mari Pak. Halo Sobat Balai, kita sudah kedatangan tamu, orang istimewa yang sudah banyak mengucurkan banyak bantuan juga untuk pengembangan desa di Indonesia. Di sini telah hadir Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Ibu Lina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Perkenalkan Bu, saya Sinta dari BPPPM Yogyakarta Bu. Selamat sore Mbak Sinta. Selamat sore Ibu. Sehat ya Bu? Kabar? Saya juga baik Bu, alhamdulillah Bu. Tadi sudah ngobrol-ngobrol Bu banyak dengan Bu Sinta yang selaku BUMDes Binangun Jati Unggul ya Bu ya. Nah tadi juga sudah cerita bahwa Bu Lina sendiri sudah banyak memberikan support fasilitasi gitu ya Bu ya, terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah dikucurkan juga ke sini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Tusi di Gen P8 sendiri seperti apa untuk pengembangan BUMDes pada khususnya gitu ya Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Sinta. Jadi di sini tentunya saya merasa bangga ya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Sinta juga berarti. Iya. Luar biasa. Jadi memang harus namanya Sinta biar semuanya perempuan hebat. Terkait dengan bantuan yang sebenarnya kalau bantuan dari PAID itu kecil, tapi di tangan beliau-beliau inilah akhirnya berkembang menjadi cukup luar biasa. Dan ini menjadi salah satu, tadi sudah saya sampaikan, wah ini akan saya jadikan contoh nih kepada daerah-daerah atau desa-desa lain bahwa ternyata mampu kok
dengan bantuan kita sebenarnya istilahnya adalah bantuan itu hanyalah trigger, pemicu saja. Yang artinya nanti setelah ada pemicu, terus gimana mereka punya inisiatif untuk dikembangkan. Dan alhamdulillah di tempat Mbak Sinta ini di Binangun ini menjadi salah satu yang bisa mengoptimalkan trigger pemicu bantuan dari Kementerian Desa atau dari tempat manapun tadi ternyata sudah cukup banyak ternyata bantuan-bantuan dari tempat yang lain yang memungkinkan ini bisa berkembang dengan pesat. Dan itu menjadi salah satu juga tugas pokok kami Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, bagaimana kami bisa mengawal desa-desa utamanya dari sisi ekonomi, lebih fokus lagi lembaga ekonominya, apakah BUMDes atau BUMDes bersama. Mungkin Mbak Sinta bisa ajak juga kerjasama desa-desa sekitarnya ya, untuk ikut sama-sama di desa sekitarnya apa sih, nanti dibantu untuk pemasarannya, dibantu konsolidasi produk unggulannya sehingga lebih berkembang. Gitu Mbak. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin terakhir ya Bu, ya pesan untuk atau harapan untuk BBPPM Yogyakarta Bu terkait dengan apa agar BUMDes-BUMDes ke depan juga seperti BUMDes Binangun Jati Unggul ini juga nanti supaya maju dan berkembang melalui Dijen PI juga ya Bu. Terima kasih. Jadi pengembangan satu desa atau pengembangan unggulan, produk unggulan dan keberlanjutan itu tidak hanya melulu dari sisi sumber daya alam, tapi juga dari sisi penguatan sumber daya manusianya. Dan tentu salah satu fungsi balai ya, dengan kita selalu berkolaborasi bagaimana melakukan pendampingan, penguatan kapasitas SDM-nya baik virtual maupun offline, maupun dengan penguatan-penguatan secara lebih ilmiah gitu ya, melalui banyak podcastnya balai ya, itu perlu dikembangkan gitu, maksudnya biar teman-teman atau masyarakat desa itu selain dengan pemahaman dari sisi praktek atau pragmatis yang ada di lapang, tapi dari sisi teori juga mereka bisa mengetahui, oh ternyata benar loh apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan ilmunya, misalnya seperti itu gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya Sobat Balai, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bu Dirjen, Bu Lina, kemudian juga kita sudah berbicara panjang lebar tadi ya dengan Mbak Sinta ya. Mungkin kedepannya bisa saksikan terus BBPPM Yogyakarta dengan program-program menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, mungkin bisa ini ya Bu ya, Sobat Balai. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu.